Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Cara Jin Menzinai Manusia. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Jin dalam bahasa Arab artinya adalah jannah. Secara harfiah, berarti sesuatu yang berkonotasi atau tersembunyi dan tidak terlihat. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia. Namun, sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu pria dan wanita. Mereka sanggup beranak pinak dan berkembang biak serta memiliki nafsu syahwat. Sebagai perempuan muslimah, haruslah mengerti tentang hal-hal seperti ini, yaitu perlakuan jin terhadap perempuan perlu diketahui oleh wanita, yaitu mangsa embuk untuk jin ataupun bagi dukun dalam melampiaskan kejahatannya itu. Karena wanita lebih gampang kesurupan, baik itu disantet ataupun disihir oleh dukun, dan itu lebih rentan jika dalam kondisi haid. Ditambah lagi kondisi lahir dan batin yang tidak bersih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, saat wanita keluar rumah, maka setan akan menghiasi mereka dari depan serta belakang, depan di bagian muka, serta belakang di bagian pinggul. Oleh karena itu, mengapa wanita bakal menghadirkan fitnah? Saat keluar rumah, disarankan untuk mereka supaya berpakaian menutup aurat, serta berdoa dan berzikir supaya setan tak menghiasi mereka dan tak memudaratkan mereka. Jin begitu sangat suka melihat aurat, terlebih lagi untuk kaum wanita. Saat Rasulullah SAW pulang ke rumah dari Gua Hira, kemudian Khadijah buka pakaian beliau serta bertanya, apakah Jibril masih ada? Bila tidak ada, maka itu malaikat. Apabila ada, jadi maka itu sudah pasti setan. Sedangkan Rasul dalam keadaan ketakutan saat itu, serta Jibril pun telah pergi. Demikian halnya dengan wanita. Yakinkan membaca doa pada saat ingin melepaskan pakaian. Minimal bacalah bismillah. Pasti Allah bakal memberi hijab hingga alam gaib tidak dapat memandangnya. Begitu juga saat masuk WC ataupun kamar mandi. Disebutkan dalam hadis, kalau toilet merupakan tempatnya para jin. Oleh karenanya, yakinkan tidak lupa untuk membaca doa ketika hendak masuk WC ataupun kamar mandi, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabkannya bila Anda tidak mau dipelototin oleh jin sepanjang Anda di dalam tempat itu. Jin hidup di tempat-tempat yang kotor, termasuk sisi tubuh manusia, bila tak terlalu serta dibiarkan kotor. Jadi, dipastikan jin akan hinggap di sana dan kemudian mereka akan bercocok tanam. Ukuran jin itu beragam jenis. Ketika kita memakai ia, akan bakal tumbuh besar, serta saat kita berzikir ia bakal mengecil. Pastikan tubuh Anda terjaga dari kotoran serta najis dan menjadikan ia senantiasa wangi. Ketika kita menguap, tutup mulut Anda serta tahan supaya tak bersuara. Lantaran dengan menguap, jin gampang masuk serta bersarang di dalam tubuh. Jauhi perkara-perkara yang menghibur setan, seperti bersuara waktu menguap serta bersiul. Pastikan ketika kita keluar rumah, Anda tak boleh sendirian, ataupun juga tak boleh berduaan yang dengan bukan mahram, lantaran jin ada di antara mereka. Kemudian, bila Anda telah berkeluarga, yakinkan waktu berjimat tak lupa membaca doa. Karena kebanyakan kita yang lupa membaca doa saat berhubungan, maka bersiaplah bangsa jin akan meniduri atau menzinai Anda dan istri Anda. Dikarenakan
Jin juga mempunyai nafsu seperti manusia, sama dengan nafsunya manusia ketika melihat jinnya memikat hati lantaran bentuk rupanya yang mengundang syahwat. Pengagungan manusia kepada jin, salah satu bentuknya adalah interaksi antara manusia dan jin merasa sangat bangga dengan perbuatan mereka. Selain itu, bisa juga terjadi karena adanya dorongan nafsu syahwat. Dan pada puncaknya, tubuh orang yang disukai itu akan dirasuki oleh jin. Kemudian, jin terkadang mempunyai syahwat terhadap manusia, hingga akhirnya ia jatuh cinta pada seseorang. Intinya, manusia sangat mungkin dicintai oleh jin, makhluk yang tidak kelihatan, karena mereka dapat melihat manusia. Sementara normalnya manusia tak dapat bisa melihat jin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa juga mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, ataupun jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Menurut Iding, orang yang dicintai bangsa jin lelaki maupun perempuan biasanya amat sulit mendapatkan jodoh karena selalu dihalangi oleh jin tersebut. Setiap kali ia memasuki hubungan yang serius dengan seseorang dan merencanakan pernikahan, maka selalu akan putus dengan sebab yang tidak jelas. Bisa tiba-tiba ia hilang rasa ataupun rasa muak. Bisa juga lawan jenisnya yang tiba-tiba menghilang. Tidak ada kabar beritanya lagi. Tulis Iding Sanus. Menurutnya, jika wanita biasanya sering mimpi didatangi lelaki dan sering melakukan hubungan suami istri dengan orang tersebut, demikian pula yang lelaki akan mengalami hal yang sama, yaitu sering didatangi wanita di dalam mimpinya. Kemudian Iding Sanus mengingatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar selalu membaca doa perlindungan ketika kita hendak memasuki kamar mandi, karena jin sering berada di kamar mandi hingga bisa melihat aurat manusia yang mampu membangkitkan syahwat mereka. Ujarnya. Dari Zaid bin Arqam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya tempat buang hajat itu dihadiri oleh setan-setan. Maka apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC, hendaklah dia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Di samping itu, yang paling harus diwaspadai bagi orang yang dicintai jin adalah jangan sampai dia kerasukan jin. Jika sampai pada kondisi ini, akan sangat sulit untuk disembuhkan. Janganlah mandi dalam kondisi terbuka ataupun telanjang, dan janganlah mandi selepas petang. Janganlah tidur dalam kondisi terbuka atau telanjang tanpa mengenakan baju. Janganlah tidur telentang, baiknya tidur menyamping seperti sunnah Rasulullah. Janganlah tidur sesudah asar hingga habis maghrib. Waktu Anda tidur jangan lupa membaca doa supaya Anda selamat dari kejahatan oleh golongan jin laki-laki. Bila Anda terasa ditindih oleh jin, segeralah memohon pertolongan, karena mungkin saja Anda tengah dicabuli oleh setan. Perlu Anda ketahui, sebagaimana pengalaman dari cerita yang ada, kalau jin begitu suka dengan wanita yang sangat cantik, banyak kita temui wanita kesurupan lantaran jin yang merasukinya itu cinta kepadanya. Jin itu bakal mengikutinya dimanapun dan kapanpun ia pergi. Pastikan Anda senantiasa memproteksi diri dengan membaca ayat kursi ba'da maghrib maupun subuh, serta sebelum tidur. Lalu membaca doa sebelum makan dan minum. Bila Anda anak kos, saat masuk, janganlah lupa salam serta doa itu agar tempat tinggal Anda tidak ditempati jin lelaki, serta tidak memudaratkan Anda. Pastikan Anda melakukan sholat, serta tilawah Quran di dalamnya. Jangan sampai kedukun serta menggunakan pelet. Sering-seringlah meruqyah diri, atau pergilah minimal 6 bulan sekali
ke praktisi ruqyah syariah untuk meyakinkan tidak adanya jin yang memudaratkan, agar dengan jalan ruqyah jin itu pergi dan musnah. Setelah itu, janganlah lupa membaca basmalah pada setiap pekerjaan agar Anda terlindungi dari kejahatan-kejahatan. Mengenai perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Malaikat, jin, dan manusia adalah 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya memiliki perbedaan sifat dan tugas yang mampu diemban pun berbeda. Kemudian, asal ketiga makhluk ini pun tak sama. Dilihat dari segi asalnya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin terbuat dari api. Malaikat tak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia sangat memiliki hawa nafsu. Yang kedua, malaikat dijelaskan hanya memiliki sifat mulia, selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat pada Nabi, selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, tidak pernah lelah dan tidur. Sementara sifat jin dan manusia terbagi 2, yaitu ada yang taat dan juga ada yang ingkar. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia yang ketiga dilihat dari segi wujudnya. Malaikat memiliki wujud yang tidak kasat mata dan juga memiliki seekor sayap. Wujud dari jin juga tidak kasat mata, sementara wujud manusia adalah makhluk yang terlihat atau memiliki fisik dan juga dapat disentuh. Perbedaan malaikat, jin, dan manusia berikutnya adalah dari segi kebutuhan hidup. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketidakbutuhan untuk makan maupun minum, tidak berayah maupun ibu, serta tidak pernah lelah dan tidur. Berbeda dengan malaikat, jin dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan hidup. Jin dan manusia sama-sama membutuhkan makan, minum, menikah, memiliki anak, mempunyai ayah maupun ibu, dan juga beristirahat. Hendaknya kita senantiasa berdoa terlebih dahulu jika Anda bepergian dan melakukan suatu aktivitas. Sebut selalu asma Allah agar kita senantiasa di dalam lindungannya dan juga selalu di dalam keridhoannya. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.